Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mujib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Mujib? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya sehat ya. Baik nih Pak Mujib, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini ya sama Pak Mujib. Ya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan nih tentang rubrik penilaian. Nah, terus coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya ya Pak ya. Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee-nya. Nah, jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini yang pertama adalah presence atau kehadiran kemudian yang kedua adalah pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga bagaimana saya sebagai coachee bisa memancing atau memancing dari coachee untuk mendapatkan solusi dari masalah. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan nih secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya lebih ke bagaimana memunculkan pertanyaannya. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Ya, indikatornya adalah bagaimana solusi-solusi itu coaching bisa menemukan solusinya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya arahkan kepada coaching. Baik Bapak, demikian dulu ya pra-observasinya kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik, terima kasih. Ya Pak. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Pak Mujib. Apa kabar Bu Suci? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bapak? Sesuai dengan apa yang telah Bu Suci sampaikan, kita waktu pada saat itu jelaskan saja apa kira-kira yang ingin Bu Suci sampaikan. Iya betul Pak. Jadi saya ingin menyampaikan pendapat saya Pak terkait di sekolah Pak. Terkait di sekolah, terkait apa Bu kalau boleh saya? Jadi rekan-rekan guru saya di sekolah itu masih mengajar dengan menggunakan metode lama Pak, konvensional. Mereka masih mengajar dengan cara ceramah. Padahal media pembelajaran di sekolah itu sudah lumayan cukup bisa digunakan gitu untuk pembelajaran yang lebih efektif Pak. Rekan-rekan itu masih menggunakan cara konvensional, padahal di sekolah ada media. Kalau boleh saya tahu media apa aja? Di sekolah kebetulan sekolah kami kan mendapat bantuan Chromebook, kemudian ada tab, proyektor juga kami ada. Nah itu yang menjadi keresahan saya Pak, kenapa media itu tidak digunakan? Padahal perkembangan zaman pada saat itu kan menuntut kita agar kita mengikuti perkembangan zaman begitu Pak. Terus dalam hal ini terkait dengan penggunaan media itu, apa kira-kira gambaran yang bisa dilakukan supaya ada perubahan dari rekan-rekan sejawat itu dalam hal ini? Justru ini Pak yang sedang saya pikirkan. Kira-kira langkah apa yang bisa saya ambil sehingga bisa terjadinya perubahan-perubahan di sekolah Pak. Hingga guru-guru itu tidak lagi menggunakan metode-metode lama. Sehingga guru-guru ini melakukan metode-metode yang lebih bervariasi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah.
Terus kan ini mengenai pemanfaatan media, kan dibuka semacam kajian atau kompetensi digital. Sepengetahuan Ibu, bagaimana kompetensi digital atau kemampuan dari guru-guru di sekolah yang lain? Oh iya, betul sekali Pak. Saya baru ingat ada salah satu dewan guru saya, namanya Pak Eri. Beliau pernah mendapatkan pelatihan Chromebook Pak. Apa mungkin saya minta bantuan beliau ya? Bisa perlu coba itu bisa jadi salah satu solusi saya rasa. Oke. Tapi Pak, kira-kira kalau saya minta bantuan Pak Eri ke depannya akan ada permasalahan tidak ya? Terkait permasalahan, Ibu sudah pernah berbincang dengan kepala sekolah? Kebetulan dulu Pak, saya mau isi dengan kepala sekolah atau membicarakan masalah itu. Saya curi Pak, takut mengganggu pemikiran beliau atau malah menambah permasalahan beliau Pak. Itu yang saya rasa, karena Ibu belum mencoba, padahal ini kan satu hal yang positif saya rasa. Kenapa tidak Ibu coba untuk ada kepala sekolah berbincang dengan beliau supaya beliau mendengarkan dan ada ide-ide Ibu tadi bisa disampaikan kepada kepala sekolah. Baik Pak, mungkin itu akan saya coba. Saya akan coba menghubungi kepala sekolah, kemudian menceritakan kegelisahan saya ini Pak. Mudah-mudahan saya juga cepat mendapatkan solusi. Terus sebelum Ibu menghadap kepala sekolah, kira-kira rencana apa yang akan Ibu sampaikan kepada kepala sekolah sebagai bagian dari yang tadi Ibu sampaikan, untuk supaya rekan sejawatnya belajarnya tidak lagi konvensional. Mungkin sebelum saya menemui kepala sekolah, saya akan berkolaborasi dulu nih dengan Pak Edi. Mungkin saya akan menceritakan kegelisahan saya, bahwasanya beliau bisa tidak dimintai pertolongan untuk kegiatan ini. Kemudian baru nanti saya akan mencoba menemui kepala sekolah, karena Pak Edi mungkin sudah siap dengan waktu itu Pak. Ya, baik. Alhamdulillah itu sudah ada baik. Cuma kira-kira kapan dibuat rencana? Insya Allah besok saya akan segera menemui Pak Eri Pak. Kebetulan Pak Eri besok sudah ada jam belajar di sekolah. Baik, sudah. Oke, Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang? Dan saya rasa Ibu sudah membuat solusi ya. Terima kasih Pak. Saya sudah merasa lebih lega nih. Ternyata saya sudah menemukan solusi untuk masalah-masalah saya yang hadapi. Baik, sama-sama Bu. Saya juga berdoa dan Ibu bisa yang sama dengan rekan-rekan Ibu bisa meningkatkan pembelajaran tidak lagi secara online. Baik, Bu, mohon maaf, terima kasih sudah berbincang. Saya kebetulan ada bermain, saya dulu ya. Mohon maaf Pak ya sudah menyita waktunya. Ya, tidak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, menurut saya sebagai observer yang tadi saya melihat proses coaching Bapak sama Bu Suci sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya alurnya sesuai dengan alur kita, dan Pak Mujib juga sudah berusaha nih menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Suci sehingga Bu Suci bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Pak ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, sebelum kita tutup nih, yaitu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan. Kompetensi yang saya ingin beberapa kompetensi dalam hal memberikan pertanyaan bobot supaya lebih mendalam lagi, dan juga masalah barangkali berempati gitu ya, nanti terkait dengan masalah. Nah itu ya Pak ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian Bapak observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Sama Bapak. Dulu dia